Bab 390, Apatis dan Ekstasi. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Adegan di sekitar aku tampak membeku dalam waktu. Wajah Rihmal kendur, fokusnya pada keajaiban hilang saat dia menyaksikan dengan kagum. Di sisinya, Ulrike menyala dengan cahaya internal, semakin banyak mana yang mengalir keluar darinya, jaringan listrik tumbuh lebih terang dalam koordinasi dengan usahanya. Mata merahnya menghindariku saat dia fokus pada mantranya, otot-otot rahangnya bekerja saat dia menggertakkan giginya. Di belakang mereka, Ivyok merosot, keringat membanjiri wajahnya, reruntuhan lengannya tergantung lemas di sisinya, mana yang disalurkannya mengalir begitu saja. Blaise dan Valeska telah mundur ke terowongan menuju Vildorial, dan Blaise meraba-raba dengan tempus warp. Perangkat berbentuk landasan yang familiar bersenandung saat mengumpulkan dan memadatkan mana. Aku masih belum pulih dari penemuan aku tentang interaksi antara Aether dan mana. Meskipun aku masih belum sepenuhnya memahami apa yang mampu dilakukan Realm Heart, aku tidak punya waktu untuk mempertanyakan apa yang aku lakukan. Butuh usaha yang luar biasa hanya untuk mengangkat satu kaki dan meletakkannya di depan yang lain. Masih ada 5,5 Free Traurite yang harus dihadapi, dan aku bisa merasakan kekuatan hidup Regis melemah saat ini. Bidang paku yang mengorbit dan kilat biru hitam bergeser saat aku bergerak, berputar menjauh saat aku lewat, etherku mengandung dan mengarahkan mana yang membentuk berbagai mantra. Kekuatan kehendak aku dicocokkan dengan 3 penyihir lawan. Aku harus mempertahankan pegangan yang lebih kuat pada Aether daripada yang bisa mereka terapkan pada mana mereka, tetapi ada juga sesuatu yang lain, beberapa perlawanan dari Aether yang belum aku mengerti. Memindahkan jarak pendek ke Regis bahkan melemahkan fisik asuranku dari stamina dan kekuatannya yang tidak manusiawi, dan pada saat aku mencapai sangkar petir, kakiku gemetar. Aku melepaskan genangan lumpur asam, yang memercik kembali bersama-sama dan kemudian tenggelam di antara celah-celah di ubin granit dan menghilang. Rihmal tersentak dan menarik napas dalam-dalam, putus asa, seolah-olah dia telah menahannya sepanjang waktu. Valeska, pergi sekarang. Dia menyalak, suaranya kasar. Melepaskan ether dari inti aku memanipulasinya di sekitar mantra Ulrike, mencari sekali lagi untuk tirai metaforis yang memisahkan dua kekuatan. Itu seperti di batu kunci, ketika aku berlatih dengan Eli. Aku harus membiarkan pikiran aku kembali fokus, mengubah perspektif aku. Tristeps juga pernah memberitahu aku sesuatu yang sangat mirip, dan bahkan pelajaran Kordri mengharuskan aku mengalami gerakan dan interaksi tubuh kami secara berbeda. Mungkin itulah yang menjadi dasar semua pengetahuan, pengalaman baru yang sedikit mengubah perspektif seseorang, mengungkapkan lebih banyak dunia yang sudah ada di sana, tetapi tidak dapat kita lihat. Napasku tercekat dan pikiranku terbata-bata, dan aku menarik diriku kembali ke momen itu. Lusinan anak panah beracun mendesis di udara ke arahku. Tanganku terangkat, terlalu lambat, kekuatan mentalku terkuras dan kelelahan. Anak-anak panah itu berpisah, jalan mereka bergeser saat mereka mengerumuniku ke kedua sisi, dan aku menghela napas secara bersamaan penuh dengan keheranan dan kelelahan. Aku bisa merasakan di mana setiap partikel mana dan Aether berinteraksi, bagaimana Aether memegang mana dan mengarahkannya untuk menciptakan ikatan simpatik sesaat dari kedua kekuatan itu. Tapi aku juga memikul kekuatan gabungan dari semua mana itu, mencoba menahan masing-masing mantra individu secara terpisah di pikiranku, dan, saat anak panah melengkung untuk menghindariku, aku terpaksa melepaskan peganganku pada paku dan jaring petir. Urait lain telah digunakan untuk menjebakku. Bidang paku hitam ditembakkan dengan liar, hampir menusuk Ivyok dan menabrak perisai Ulrike. Petir, yang terus dia tuangkan kemana sampai terbakar untuk dilihat, mengembun menjadi satu baut dan menghantam tanah, meledak dalam kilatan yang menyilaukan. Ruangan itu bergetar. Mengalihkan perhatianku dengan cepat ke sangkar kecil petir, aku mencari tempat di mana kedua kekuatan itu bergerak untuk memungkinkan kehadiran satu sama lain, dan menarik, melepaskan kendali sel kecil itu dari Ulrike. Itu membentak dan membakar udara saat aku menariknya menjauh dari Regis. Gumpalan itu terayun-ayun dengan mabuk saat melayang di sekitar pergelangan kakiku. Menjangkau, aku menutup tinjuku di sekitarnya. Itu tenggelam ke dalam daging aku dan melayang ke arah inti aku. Regis tidak menanggapi kehadiranku yang tiba-tiba, tetapi aku bisa merasakan kesadarannya, jauh dan tidak sadar tetapi hidup. Aku hanya bisa berharap dia akan pulih jika kami selamat dari pertempuran ini. Mana berkobar dari lorong saat tempus warp mulai aktif. Mana yang cerah itu jelas, begitu pula tepi atmosfer ether yang bergerak untuk mengelilinginya. Valeska gemetar saat dia mencondongkan tubuh ke arah mana, tangannya terulur, ujung jarinya menyentuh permukaan portal saat itu terwujud. Aku mengulurkan tangan, tangan bersarungku melengkung menjadi cakar saat aku mencoba merebut portal. Aether melompat pada perintahku, berkontraksi di sekitar portal dan mengompresi mana. Sihir tempus warp disita, meninggalkan portal yang setengah terbentuk itu bergetar lemah di udara. Aku tidak bisa melewatinya, teriak Valeska sambil menggaruk permukaan portal. Turunkan dia. Suara berat Rihmal pecah saat dia meraung, dan mantra menghujaniku dari segala arah. Besi dan api pecah di baju zirah dan lapisan eterik aku. Petir dan asam melirik ke samping, meledak atau membakar ke tanah, menghancurkan batu dengan kemarahan dan api neraka musuhku.
Tetapi dengan sebagian besar fokus aku untuk secara paksa mendistorsi portal tembus warp, hanya itu yang bisa aku lakukan untuk menangkis bahkan setengah dari serangan mereka. Luka bakar asam dan petir melukai wajahku dan paku logam merobek baju besi dan dagingku. Wajah dan tengkorak aku terbakar di tempat paku logam telah menembusnya sebelumnya. Terlalu banyak ether yang difokuskan melalui Realm Heart untuk bertahan melawan mantra Aurite dan portal. Tapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan para Aurite mundur. Tidak satu pun. Di tangan Agrona, informasi adalah senjata. Aku tidak bisa memberinya itu. Aku tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri untuk melaporkan kemampuan aku. Mereka semua harus mati. Ulrike memposisikan ulang untuk berdiri di antara aku dan portal yang setengah terbentuk. Kakinya, terbungkus dalam gips mana murni yang memicu dan melompat pada setiap gerakan halus, terseret lemas di belakangnya. Lengan Rihmal ditekan ke bawah di atas luka terbuka besar di sisinya di mana baju besi, daging, tulang, dan organ sama-sama telah dilepas dengan bersih untuk mengungkapkan potongan tulang rusuk yang menusuk melalui kekacauan merah berdaging, luka yang disebabkan oleh ledakan destruction terakhir Regis yang putus asa. Penghancuran. Aku ragu-ragu bahkan ketika mantra demi mantra memukulku, menangkis apa yang aku bisa, menyerap sisanya, rasa sakit yang meliputi semua dan tidak ada sama sekali saat aku fokus melewatinya ke hal yang menunggu terbengkalai dalam bentuk kurus Regis. Aku belum pernah mencoba menggunakan Godruneku sendiri sejak zona cermin, tapi bahkan saat itu Regis masih sadar, terbang ke tanganku untuk membantuku memusatkan semua eterku ke satu arah tertentu. Aku tahu betul risiko menggunakannya sekarang, tanpa Regis untuk membantu aku fokus dan mengendalikannya. Dengan banyaknya ether di inti lapisan ganda aku dapat membakar seluruh Fildorial. Mantranya menjadi lebih acak dan gila, gerakannya tersentak-sentak dan sulit diikuti, dan aku menyadari Ulrike sedang memasukkan mana atribut petirnya ke dalam mantra yang lain. Perpaduan sihir yang dihasilkan lebih cepat, lebih liar, dan jauh lebih sulit untuk dilawan. Saat kilatan petir dari air asin yang terbakar menghantam aku seperti tembakan meriam, dan pikiran aku yang kesakitan berjuang untuk mempertahankan konsentrasi, aku mengerti bahwa tidak ada pilihan lain. Aku tidak bisa bertahan melawan pemboman dan tetap mengendalikan portal dan melawan yang lainnya. Akhirnya fokus aku akan tergelincir, portal akan terbuka, dan satu atau lebih dari Aurite akan melarikan diri. Meski begitu, aku masih harus mengalahkan yang lain. Tapi apa yang membuat mereka terus berjuang? Jika mereka mundur ke kota, membuatku bertarung di gua besar. Aku membayangkan kekuatan setengah darah Fritra ini dilepaskan pada orang-orang Fildorial yang tak berdaya. Jika itu terjadi, tidak ada lagi yang penting. Aku mengepalkan tinjuku. Godrune yang terkandung dalam esensi Regis menjadi hidup dengan rasa lapar dan kekuatan, dan nyala api ungu menyala di tanganku, mengeluarkan aura yang cerah, bergerigi, dan mematikan. Kejang rasa sakit datang dari punggungku di mana rune Realm Heart terbakar dengan cahaya kemasan, dan penglihatan serta indera mana aku tersentak. Aku mendapati diri aku lengah oleh kesulitan mempertahankan kedua Godrune, tetapi tidak bisa melepaskan Realm Heart. Belum. Di suatu tempat di benak aku menganggap bahwa kekuatan penghancur yang lapar dan bersemangat adalah yang aku butuhkan. Aku mengangkat tanganku. Kehancuran meluncur ke depan, api liar yang tidak terkendali meluas dan melahap saat mereka memancarkan cahaya amarah mereka ke seluruh ruangan. Paku besi Ivyok mendorong ke depan untuk memenuhinya. Api ungu melesat melintasi black metal, melepaskan sihirnya saat melompat dari spike ke spike, mengejar mereka kembali ke sumbernya. Terlepas dari wawasan Regis yang lebih kompatibel, Destruction bergegas liar, seperti injak kuda jantan yang terbakar, dan Ivyok mulai berteriak. Itu berlari ke lengannya dan di dadanya, mengubah daging dan darahnya dan mana menjadi cahaya ungu dan kemudian menjadi tidak ada sama sekali. Aku berputar dengan rasa pusing yang tidak tertahankan, menyebarkan gelombang kehancuran secara sembarangan ke segala arah. Rihmal menyeret dirinya dan Ulrike keluar dari jalur Destruction dengan tentakelnya yang berair sambil mengirimkan banjir lumpur hijau untuk memadamkan apiku, tapi Destruction hanya memakannya juga. Agrona berpikir para lesuran ini akan membunuh Asura untuknya. Aku bertanya kepada api, suara aku diremehkan oleh kekuatan kehancuran yang bergetar di dalamnya. Menyedihkan. Aku mengambil tombak besi hitam dari udara dan melihat saat Destruction menarik mantra itu dan membukanya. Asap berbahaya keluar dari kulit Rihmal, menodai udara dengan keruk kehijauan dan memenuhi sedikit yang tersisa dari ruangan itu dengan bau kematian dan busuk dalam upaya lemah untuk memutuskanku dari portal. Di atasku, guilotin statis yang sama yang telah menghancurkan tubuh fisik Regis terbentuk lagi. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku membanting keinginanku ke dalamnya, dan mana bergetar, terperangkap di antara kekuatanku dan Ulrike. Dimanapun Realm Heart memunculkan rune ungu, aku mulai terbakar dan berkeringat, tapi aku hanya mendorong lebih keras, Destruction memakan rasa sakit dan ketakutanku, sampai mantra Ulrike pecah. Gelombang kejut yang menghancurkan tulang dari kekuatan murni, yang diciptakan oleh kegagalan distorsi statis, melemparkan kedua Aurite ke belakang ke dinding. Aku bersandar pada kekuatan ledakan dan Destruction melompat untuk melingkari tubuhku dalam aura api yang bergerigi, api ungu melengkung di antara sisik armor peninggalanku, memakannya dari dalam. Secara naluriah dan tanpa pertimbangan, aku melepaskan baju besi itu, dan itu tidak berwujud.
Lagi pula aku tidak membutuhkannya. Penghancuran adalah baju besi yang lebih baik daripada peninggalan jin tua manapun. Ulrike bersembunyi di balik perisainya saat Destruction menyusulnya, tapi itu tidak menghasilkan apa-apa. Kehancuran memakan rune, lalu perisai, lalu Ulrike, armornya, dagingnya, dan kemudian tulangnya menghilang lapis demi lapis. Rihmal terhuyung mundur, tapi dia tidak berusaha lari. Sebagai gantinya, dia melemparkan dirinya ke depan pintu keluar, dan dinding cairan yang mengepul dan bau naik untuk menghalangi jalan. Valeska, Blaise, pergi. Teriaknya, dan aku terkejut mendengar sesuatu yang mirip dengan perhatian tulus dalam suaranya. Lemah, geramku, kata itu membara seperti nyanyian, kekuatannya mengirimkan getaran ke musuhku. Melalui dinding semi-transparan, aku bisa melihat Blaise dan Valeska bertarung dengan tempus warp, menuangkan sihir ke dalamnya dalam upaya untuk mengistirahatkan kendali mana portal dariku. Oval bercahaya cacat itu bergetar dan garis-garis distorsi mengalir di permukaannya, tapi aku menahannya sepenuhnya, sikap apatis Destruction melindungiku dari rasa sakit yang semakin besar karena berfokus pada kedua Godrune. Valeska berbalik dan menatap mataku. Sekarang, ada sesuatu yang mirip dengan teror nyata di dalam diri mereka. Makhluk-makhluk ini telah dilatih untuk mengobarkan perang yang tenang dan gelap melawan para dewa. Tapi mereka adalah anak-anak yang bermain menjadi dewa. Mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka bukan apa-apa. Masih memegang tatapannya, aku mengirim Destruction untuk berguling melintasi Rihmal. Mana mengalir keluar darinya dalam bentuk uap yang tebal dan berminyak, sesaat menahan api ungu saat mereka mengkonsumsi kekuatannya sebagai gantinya. Dengan Realm Heart, aku mencari tirai yang memisahkan cahaya dan bayangan, dan merobeknya ke samping. Mantranya padam seperti nyala lilin, dan kemudian dagingnya menyala seperti yang sama, dan kemudian dia pergi. Di suatu tempat jauh di dalam diriku, sesuatu retak. Penglihatan dan indera mana aku berkedip, dan aku harus memejamkan mata melawan vertigo dan mual yang tiba-tiba. Ketika aku membukanya lagi, oval bercahaya dari sebuah portal muncul di atas perangkat tempus warp. Blaise berteriak dan mendorong Valeska ke arahnya, tapi dia masih menatap tempat Rihmal beberapa detik sebelumnya. Aku tersandung. Melihat ke bawah, aku menyadari bahwa api yang hebat membakar di sepanjang punggung tangan dan lengan aku, dan kulit aku terurai di bawah api. Aku kehilangan kendali. Pergi. Blaise memekik, mendorong Valeska dengan keras. Lengannya menggapai-gapai, dan tangan, lengan, dan kemudian wajahnya menghilang melalui portal. Sebuah erangan keluar dari bibirku saat aku memaksa Ether kembali ke Godrune Realm Heart dan itu tergagap untuk hidup dengan gelombang penderitaan yang memuakkan. Aku merenggut keras Ether di sekitar portal, menghancurkannya. Portal itu bergetar, beriak hebat. Partikel mana terkompresi, dan kekuatan yang mengikatnya hancur. Portal itu mati dengan suara berdecit yang aneh, dan apa yang tersisa dari Valeska di sisi portal ini runtuh dengan basah ke tanah. Aku gemetar saat Godrune Realm Heart memotong lagi, memutuskan koneksiku kemana untuk kedua kalinya. Aku memuntahkan seteguk darah dan empedu. Blaise melolong. Seekor ular besar api jiwa memenuhi terowongan, berlari ke arahku. Api ungu menenggelamkan yang hitam, dan kemudian mengalir ke mata, hidung, dan mulut Blaise sebelum membakarnya dari dalam keluar. Menyeringai dan terbakar, aku tertawa. Satu tawa panjang, riang, dan gila sebagai yang terakhir dari Wright, yang dianggap sebagai pembunuh Asura, Agrona, jatuh di hadapanku, seluruh esensi makhluk mereka terhapus oleh kekuatanku, bahkan noda mana yang rusak pun tidak tersisa. Tawa terputus, dan aku berlutut. Jari-jari tangan kiri aku mulai hancur. Ada begitu banyak ether di inti aku sekarang untuk Destruction untuk dimakan. Itu adalah pemandangan yang indah. Aku hanya bisa membayangkannya terbakar dan terbakar dan terbakar dan... Di kejauhan, samar-samar aku merasakan kobaran tanda tangan mana yang kuat dan badai mana yang mengamuk di seluruh gua Fildorial. Aku bisa membakar kota, semua Darf, jika aku mau. Di Caten dan Alakria dan Epeotus. Aku merasakan wajahku pecah menjadi seringai lebar, ganas, penuh kemenangan tepat saat daging lenganku mulai retak dan berdarah di bawah kekuatan kehancuran. Aku memikirkan wajah dan lengan Valeska yang berjatuhan melalui portal di suatu tempat di Alakria. Itu akan menjadi pesan yang sangat berbeda dari yang dia ingin berikan kepada Agrona. Kurasa, kataku keras-keras, suaraku berderak karena api. Dengan sedikit geli, aku menyadari lengan aku telah terbakar sampai ke siku. Kehancuran ada di batu sekarang, menggerogoti ruangan dan terowongan, mencari lebih banyak bahan bakar, lebih, meraih kota di mana ada begitu banyak substansi, begitu banyak kehidupan. Seni. Suara Regis, jauh, hampa. Seni. Lebih mendesak, nada panik berdarah melalui sikap apatis dan kemuliaan kehancuran. Itu adalah suara yang akan segera menjadi sunyi. Semua akan menjadi kehancuran pada akhirnya. Semua orang, semuanya. Aku mendorong lenganku yang hancur keluar. Kehancuran mendidih untuk memakan dinding dan langit-langit dan lantai di bawah kakiku. Sebuah gambar menembus pikiranku seperti panah-panah. Aku bisa merasakan Regis menahannya di sana, memproyeksikan ke dalam kesadaranku dengan kekuatan terakhirnya.
Eli dan ibu. Mereka saling berpelukan, menggigil ketakutan di mana mereka berkerumun dengan sekumpulan kurcaci tak bernama dan tak berwajah saat tanah di bawah mereka bergetar dan tertekuk saat digerogoti oleh api ametis yang terang. Setiap orang. Semuanya. Di atasku, langit-langit runtuh, dan di tempat lain aku samar-samar mendengar suara benturan batu saat bagian dari gua itu runtuh, tapi semua yang terlihat hanyalah api ungu. Semuanya. Setiap orang. Tidak, itu salah, pikirku, upaya untuk menahan pikiran sederhana seperti berjalan melintasi pecahan kaca. Mama, Eli, semua yang telah aku lakukan. Tapi ini adalah kemenangan, sebuah suara yang tidak nyaman seperti jawabanku sendiri. Ini adalah finalitas. Ini adalah akhir dari musuh kita. Dan dari segala sesuatu yang lain. Sambil menggertakkan gigiku, aku mencondongkan tubuh ke depan dan dengan panik membenturkan kepalaku ke batu kasar kawah tempat aku tenggelam, mencoba melepaskan cengkeraman destruction atasku. Ketika itu gagal, aku mencoba untuk membanting menutup gerbang yang mengontrol aliran ether keluar dari intiku dan memotong aliran ether ke Godrune Destruction, tapi aku tidak bisa. Aku mendorong Regis, berniat memaksanya keluar dari tubuhku, melepaskan koneksiku ke rune, tetapi bentuk gumpalan lemah goyah, dan aku berhenti, takut memisahkannya dari etherku akan menghancurkannya. Lengan aku naik ke bisep aku. Kehancuran terbakar di tempat mereka. Segera, itu akan menggantikan aku sepenuhnya, hanya menyisakan kekosongan. Kekosongan. Aku memikirkan ruang cermin lagi, kekosongan di baliknya, bagaimana aku telah menghabiskan semua ether aku dengan mengirimkan destruction ke dalam apapun yang kosong untuk menyelamatkan Caera. Kecuali aku tidak berada di reliktem. Aku tidak memiliki kemewahan untuk membakar semua ether aku menjadi apa-apa. Di sini, selalu ada sesuatu untuk dibakar, sesuatu untuk dikonsumsi. Lonjakan adrenalin yang tajam sebagian menjernihkan pikiran aku saat sebuah ide terwujud. Aku tidak meluangkan waktu untuk mempertimbangkan apa yang aku lakukan atau apa artinya jika itu berhasil. Aku tidak bisa membiarkan rasa bersalah menguasaiku, tidak jika itu berarti menyelamatkan keluargaku. Bergerak secepat mungkin, aku mencakar jalanku bebas dari kawah, lalu tersandung ke terowongan menuju Fildorial. Duduk di salah satu dinding halus yang digosok kehancuran, adalah tempus warp. Aku pingsan di depan perangkat berbentuk landasan. Itu setengah reruntuhan. Menutup mataku, aku fokus pada Godrune untuk Requiem Aroa. Itu jauh, dan bahkan ketika ether mengalir ke dalamnya, tidak ada aliran kekuatan yang mengumumkan aktivasi rune. Kehancuran mengaburkan segalanya, dan tubuhku melemah, tapi aku mendorong lebih keras. Kekuatan itu tidak bisa dihapus, bahkan jika tubuhku gagal. Kehangatan mekar di punggungku, dan aku mulai menggigil tak terkendali. Kehancuran melompat dariku ke dinding dan lantai batu, menginginkan lebih banyak materi untuk dikonsumsi. Titik-titik energi ungu yang berkedip-kedip mulai mengalir menjauh dariku dan masuk ke perangkat tempus warp. Aku fokus untuk menjauhkan destruction, mengirimnya kemana-mana kecuali tempus warp, tapi aku hanya setengah berhasil. Destruction dan Aroas Requiem didorong maju mundur, artefak larut di beberapa tempat sementara dibangun kembali di tempat lain. Menyeret dalam napas dalam-dalam, aku menarik destruction ke dalam diriku. Motes aeterik menari di sepanjang permukaan logam bopeng dari tempus warp, dan artefak disusun kembali di depan mataku, lubang dan gouges mengisi kembali, rune muncul kembali. Napasku berubah menjadi tidak teratur saat api mencapai dada dan paru-paruku. Aku bisa merasakan destruction membungkus intiku, menarik lebih banyak dan lebih banyak lagi ether darinya. Bentuk lemah dari Regis meringkuk di dekat, meringkuk tidak jelas di dalam cangkang inti. Aroas Requiem menyelesaikan pekerjaannya, dan dengan penuh syukur aku melepaskan fokus aku pada dekrit tersebut. Motes memudar menjadi apa-apa. Di atas tempus warp, portal menyala kembali, oval abu-abu biru ungu putih yang melaluinya aku bisa melihat hantu apapun yang ada di sisi lain. Requiem Aroa telah mengembalikan perangkat ke kondisi yang sama sebelum destruction mencapainya. Sesuatu yang panas dan basah keluar dari mataku dan mengalir di wajahku saat aku merangkak dengan cakar kehancuran dan kakiku yang terbakar ke dalam portal. Dunia memuakkan di sekitarku. Ruang kosong tercabik-cabik. Aku meluncur melalui pemandangan yang kabur. Tanpa masalah lain untuk dihidupkan, destruction berpesta di ether dan tubuhku. Lalu aku, di tempat lain. Aliran udara dingin. Tanah keras di bawah lututku. Kesan samar dari puncak tajam seperti taring di kejauhan. Ada orang-orang di sekitarku, lusinan dari mereka, wajah terkejut tersentak menjauh, pusaran warna saat perisai dilemparkan dari selusin sumber yang berbeda, teriakan yang tidak jelas pertanyaan, perintah, permohonan, dan menatapku dari tanah adalah bagiannya. Wajah Valeska, tanpa tubuh dan duduk di genangan darah. Lidah api ungu bermata tajam keluar dari tubuhku, dan aku hanya merasa lega saat kehancuran menemukan sesuatu yang lain untuk disantap. Itu dia, abu-abu. Beberapa suara berteriak, dan orang-orang, penyihir, tentara ala Krian, mundur. Mundur, mundur. Beberapa mantra terbang ke arahku, tetapi destruction menariknya keluar dari udara dan melahapnya. Minggir, suara yang samar-samar familiar menggeram. Kebingungan demam yang kurasakan mendingin, dan pikiranku sepertinya beralih kembali ke fokus. Aku berada di halaman tertutup yang dikelilingi oleh gedung-gedung abu-abu yang berat.
Di kejauhan, garis biru pudar dari pegunungan Basilis Fang mencakar langit. Aku berada di semacam pangkalan militer atau perkemahan, mungkin di sekitar tepi timur Vekor berdasarkan posisi pegunungan dan gaya militer yang brutal dari perkemahan. Para prajurit dan penyihir di halaman semuanya mengenakan seragam merah dan hitam dan baju besi ala Krians. Seorang pria berjubah bersih bergaris biru telah menerobos barisan dan menatapku dengan seringai dendam. Apa yang kalian semua takuti? Dia berkokok, mata gioknya yang cerah bersinar dari wajah yang dicukur rapi dibingkai oleh rambut coklat yang ditata dengan hati-hati. Lihatlah dia, hampir tidak ada yang tersisa. Api ungu mulai memancar dariku dalam gelombang, berjatuhan melintasi batu hitam keras di lantai halaman dan menuju barisan tentara ala Krian. Seorang tentara mencengkeram bahunya dan mencoba menariknya kembali ke belakang barisan perisai. Profesor Graeme Pak, itu bukan. Seringai kemenangan Janus Graeme pecah saat kesadaran muncul di wajahnya. Kehancuran menyusulnya saat dia berbalik dan mencoba menyeret dirinya ke atas prajurit itu, menjatuhkan pemuda itu. Mereka berdua naik seperti banyak jarum pinus kering, dan kemudian hilang. Aku tertawa. Sebuah gonggongan kegembiraan murni tanpa pikiran, kosong dari empati atau perhatian. Suaranya membuatku tersadar seketika. Lebih banyak perisai muncul saat lusinan suara bertabrakan dalam konsentrasi ketakutan dan kebingungan. Aku mendorong, dan mendorong, dan mendorong, semua fokus aku kembali ke diri aku sendiri ketika aku mencoba untuk memaksa keluar setiap partikel ether di inti aku, memproyeksikan kehancuran yang liar dan tidak terkendali seperti yang aku lakukan. Air mata atau darah, aku tidak tahu yang mana, menggenang di belakang mataku saat aku melihat barisan demi barisan tentara ala Krian menghilang di dalam dengan api ungu. Kemudian kobaran api menjalar ke gedung-gedung yang mengelilingi halaman, dan segala sesuatu dan semua orang di dalamnya, dan masih ada lagi. Kehancuran menyebar di luar jangkauan pandanganku, tapi aku bisa merasakannya melompat dengan gembira dari satu struktur ke struktur lainnya, tanpa meninggalkan ubin atau bata atau kayu, menghancurkan sepenuhnya dan tanpa pertimbangan. Tetapi aku telah mendapatkan kembali diri aku, dan aku tidak lagi merasakan apatis dan ekstasi dari kehancuran yang aku sebabkan. Aku merasa hampa, seperti nyala api telah membakar sesuatu yang intrinsik dalam diri aku, seperti aku sedang menumpahkan sebagian dari kemanusiaan aku setiap saat ketika api ungu menyebar dan membantai semua di dalam pangkalan. Aku membayangkan Eli dan Mom lagi dan menguatkan diriku. Tidak ada pilihan, tidak kali ini. Tidak ketika itu antara orang yang aku cintai dan orang-orang yang berusaha membunuh mereka. Tapi aku masih tidak bisa tidak membayangkan cincin kekuatan yang melaju kencang melalui hutan Elenoir dan tidak meninggalkan apapun selain kehancuran di belakangnya. Inti aku memberikan tekanan terakhir, menyakitkan, dan nyala api padam dengan finalitas yang tiba-tiba. Reservoir ether aku habis. Tidak ada yang tersisa. Dan tanpa ether untuk bahan bakarnya, Godrune Destruction meredup dan menjadi sunyi. Aku berbalik dalam lingkaran lambat, menatap sekeliling pada apa yang telah kulakukan. Pangkalannya adalah kompleks besar di pusat seluruh kota. Lingkaran abu-abu tidak menyebar sejauh setengah mil ke segala arah. Kehancuran tiba-tiba berakhir dengan bangunan batu yang sederhana dan fungsional, banyak di antaranya runtuh atau hancur. Sebuah kompleks 3 lantai merosot dan jatuh ke tanah saat aku melihat, mengirimkan segumpal debu yang tinggi. Di kejauhan, aku bisa mendengar jeritan hantu, puluhan, mungkin ratusan. Tepat di belakangku, oval portal yang melayang tetap utuh, lengkungan tembus di ujung yang lain terus menonjol. Berpaling dari kehancuran, aku merasakan sesuatu yang keras berputar di bawah sepatu bot aku dan hampir tersandung. Terlindung oleh tubuhku sendiri, satu tanduk Valeska yang tersisa telah lolos dari kehancuran terburuk. Dengan lelah, aku membungkuk untuk mengambilnya, lalu melangkah melewati portal. Deru teleportasi jarak jauh yang memuakkan, dan kemudian aku tersandung kembali ke Dicaten. Aku menendang tempus warp ke samping, memutuskan hubungannya dengan portal ajaib, yang menggigil, retak, dan berkedip menghilang. Tubuh dan pikiran aku menyerah, dan aku berlutut, lalu ke samping. Rasa sakit yang sebenarnya dari luka aku mencengkeram aku, dan tanpa ether di inti aku tidak bisa sembuh. Jauh di dalam diriku, gumpalan yang regis mengguncang dirinya sendiri, menyenggolku tanpa kata-kata, satu-satunya penghiburan yang bisa diberikan oleh rekanku. Aku membalas gerakan sederhana itu, lalu tenggelam dalam ketidaksadaran.